Halo kawan, welcome back to channel Mama. Ini adalah video yang Mama buat setelah long weekend ya kawan. Musim belakangan ini musim panas. Dan teman-teman perhatiin ya pokok cabai Mama. Kenapa ya pada berguguran ya, nggak tahu salahnya di mana nih. Padahal Mama cukup rajin loh untuk menyiram tanaman. Tapi gak apa-apa deh, walaupun ada yang kering tapi tetap masih membuahkan hasil. Seperti pohon pare ini ya, tetap ada tunas baru yang akan menjadi ya sayur pare nanti. Kelihatan kan kawan kalau masih subur ya. Mungkin untuk pokok cabenya ada yang salah kali ya. Mama bakal cari tahu deh nanti. Seperti biasa untuk memulai hari Mama tetap meminum segelas air putih hangat. Ini sangat bagus untuk membantu kesehatan tubuh kita. Kalau di pagi hari itu cucian botol susu tetap tidak ketinggalan ya kawan. Karena anak Mama tuh masih kecil, jadi masih minum susu. Untuk list kerjaan pagi ini, yang pertama Mama akan membuat jus buah. Jus buah ini ada sayurnya, ada buahnya. Tapi lebih banyak sayurnya ya kawan, karena lebih banyak sayurnya lebih bagus. Mama biasa mencuci beras itu tetap menampung air cucian beras ya kawan. Karena nanti air cucian beras pertama akan Mama manfaatin untuk menyiram tanaman. Kawan-kawan pernah coba gak masak nasi pakai kongkop? Ini bagus banget loh. Karena kongkop ini kan multigrain, dia penuh serat dan kaya akan vitamin. Dan pada saat menanak nasi, gak akan ketinggalan beberapa helai daun pandan fungsinya untuk pewangi nasinya nanti. Dan ini adalah bahan-bahan sederhana yang Mama gunakan untuk membuat jus. Kalau untuk wortelnya memang udah sedikit lama ya kawan, karena wortel ini kalau disimpan di kulkas dia suka bertunas. Kalau timun kalau kita cuci bersih, kita simpan dengan benar, dia tetap akan segar. Selain ini juga Mama menggunakan apel ya. Kalau kawan mau membuat jus, apelnya nggak usah beli yang mahal-mahal. Kita cukup menggunakan apel lokal ataupun apel Fuji, tapi gak perlu beli yang besar, beli yang kecil aja enak kok kalau dibuat jus. Pemotongan sayur untuk buat jus ini gak perlu kecil-kecil sih, karena kan kita nanti bakal hancurin di mesin slow juicer. Kalau untuk buah kita mesti potong kecil-kecil ya, karena slow juicer Mama ini kan slow juicer kecil, jadi gak bisa memblender buah yang gak dipotong kecil-kecil. Walaupun ini setelah long weekend, Mama tetap semangat ya kawan, karena gimana pun kan kita punya keluarga ya, kita punya keluarga yang harus diurus, dan juga kesehatan mereka juga harus kita perhatiin. Ini adalah jus yang tanpa Mama tambahin air atau gula ya. Karena kalau kita membuat jus itu lebih bagus kita nggak pakai tambahan pemanis apapun kawan. Kalau untuk minuman jus anak Mama, biasa Mama letakin di botol susu mereka, karena kan mereka lebih gampang nanti pada saat mau meminumnya. Seperti ini ya kawan. Nanti setelah Mama buat, Mama masukkan ke kulkas. Ketika mereka bangun, nanti maka Mama meminumkan ke anak-anak nantinya. Ini persiapan untuk sarapan selesai. Sekarang kita lanjut ya ke persiapan makan siang. Karena kalau gak disiapin dari pagi, nanti gak keburu ya pada saat Bapak pulang. Makan siang sayurnya belum masak. Mama hari ini membuat menu simpel ya kawan. Ini adalah ayam yang udah Mama potong-potong dan udah dicuci bersih. Mama keluarkan dari freezer. Jadi gampang pada saat Mama menggunakan. Ini hanya Mama bumbui dengan bumbu yang udah jadi.
Kita diamkan beberapa menit. Setelah ini nanti baru kita taburi dengan maizena. Tapi kawan, jangan langsung ditaburi maizena ya. Tunggu beberapa saat aja dulu. Kalau untuk menu sayur hari ini, Mama masak terong crispy yang dimasak dengan sambal ebi dengan saus tiram. Kalau sayurnya, Mama menyiapkan sayur kangkung yang akan Mama tumis dengan bawang putih aja. Pertama, Mama menyiapkan bahan adonan tepungnya untuk menggoreng terong crispy-nya nanti. Bahan-bahannya cukup sederhana, hanya tepung sajiku serbaguna dan juga tepung beras. Perbandingannya, kalau kita pakai 4 sudung sajiku, tepung berasnya cukup 1,5 sendok sampai 2 sendok. Kawan, jangan terlalu encer ya, karena nanti pada saat kita celupin terongnya akan ada air lagi. Jadi kalau jika terlalu encer, nanti si tepung nggak bisa lengket ke terongnya. Kebetulan nih tepung maizena Mama udah habis yang lama, jadi Mama udah menuang tepung maizena yang baru ke wadah lama bekas tepung maizena kemarin. Dan untuk pengingat tanggalnya, kita hanya perlu menyobek bagian tanggal dan gunting ya, dan tempelin di atas wadahnya. Ini untuk mencegah kita lupa ya kawan, karena Mama itu kalau mengingat ini kan agak susah karena banyak sekali yang mau diurusin ya. Tapi kalau kawan-kawan punya cara yang lain, silakan aja sih. Jangan lupa ya selalu untuk membersihkan tempat kerja kita. Kawan, ini kan ayam yang udah kita marinasi tadi ya. Sekarang saatnya kita beri beberapa sendok dari tepung maizena. Kalau untuk takaran maizenanya sih terserah kawan ya. Kalau Mama hanya memberi sedikit, fungsinya hanya untuk melengketkan bumbu marinasi tadi ke ayamnya. Setelah kita ratain, kita biarkan aja ya di samping. Mama memanaskan minyak ini untuk menggoreng terong ya. Kita nggak perlu goreng terongnya dengan api besar ya, karena terong ini kan gampang banget untuk matangnya. Jadi usahakan apinya api sedang ke kecil. Goreng terong tidak perlu lama-lama ya kawan. Sebentar aja terongnya juga udah mateng kok. Setelah mateng, kita angkat dan tiriskan. Tiriskannya kalau Mama biasa menggunakan tisu yang khusus untuk menggoreng ya kawan. Kalau ini sisa-sisa gorengannya kita ambilin aja. Selagi kita menggoreng terong, kita bisa mengerjakan hal lain sekaligus ya kawan. Jadi waktu kita gak akan habis hanya menunggu satu masakan. Ini yang biasa Mama lakuin ya kawan. Tapi kalau kawan-kawan tidak terbiasa ya terserah kawan-kawan ya gimana enaknya. Kalau untuk menggoreng ayam, Mama menggunakan api yang sedikit lebih besar, tetapi tidak terlalu besar. Karena kalau kita menggunakan api terlalu besar, takutnya sebelum ayamnya udah mateng, warna dari kulit ayam coklat duluan. Jadi bagian dalamnya masih basah. Dan kalau misalnya ayamnya masih basah, pengalaman Mama ya, masih ada darah-darahnya gitu, jadi Mama rasa geli aja sih. Setelah Mama menggoreng ayam, saatnya Mama menumis kangkung. Karena kan kita hanya menggunakan satu wajannya, nggak perlu dicuci-cuci. Jadi kita harus lebih efektivitas dalam mengatur masakan mana yang kita duluankan dulu ya kawan.
Kalau untuk menumis kangkung nggak ada bumbu-bumbu spesial ya kawan. Mama hanya menggunakan kaldu jamur dan juga garam. Tidak perlu ditambah air juga. Karena kalau kangkung yang ditambah air kurang enak rasanya mama. Nah, setelah 2 masakan tadi selesai, sekarang kita masuk ke menu ketiga, terong crispy saus tiram. Untuk bahan dan bumbunya mama tulisin aja ya, agar kawan-kawan juga bisa catat. Mana tahu kawan-kawan pengen praktek juga masakan mama. Kalau mama sih bahan dan masakannya sederhana aja ya kawan. Biasanya mama jarang sih memakai bahan yang ribet-ribet, karena mama itu memasak hanya suka-suka aja ya, dirasa mana yang enak ya udah mama cobain masaknya. Mungkin kawan-kawan juga ngerasa seperti mama ya. Biasanya juga kalau kita mau masak dengan bahan-bahan seperti chef-chef terkenal itu rasanya kepala puyeng dulu. Jadi biasanya mama masaknya sih sederhana aja ya. Yang penting anggota keluarga kita suka dengan masakan kita ya kawan. Yang paling penting adalah itu sih menurut mama. Kawanku juga bisa menonton video masakan mama yang lain nih. Mama sudah membuat list ya di video mama, jadi gampang untuk dicarinya. Dan terima kasih ya kawan sudah menonton video mama. Jika kawan-kawan suka dengan video mama, silakan like, komen, dan subscribe ya. Dan mama minta di-share ke teman-teman yang lain. Jadi kawan-kawan yang lain juga bisa menonton video mama, sehingga mama punya banyak kawannya. Terima kasih ya.